Kami dari kelompok 3 dengan judul Identifikasi Dini Gangguan Kepribadian pada Guru PAI di Lingkungan Sekolah, terdiri dari saya sendiri, Eva Duyani, kemudian teman-teman saya ada Askia Husnul Habidat, Nasya Ridoma Arfiani, Wida Nurfadilah, dan Zairi Sifarosana. Di sini kami akan membahas yang pertama yaitu pengertian gangguan kepribadian. Lalu yang kedua itu ada contoh-contoh tipe gangguan kepribadian. Kemudian ketiga ada jenis gangguan kepribadian. Lanjut keempat yaitu langkah identifikasi dini gangguan kepribadian guru PAI. Terakhir yaitu upaya pencegahan dan penanganan gangguan kepribadian pada guru PAI. Dan terakhir yaitu kesimpulan. Langsung kita membahas yaitu yang pertama pendahuluan. Guru pendidikan agama Islam PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan nilai-nilai spiritual siswa, namun keberhasilan peran ini sangat dipengaruhi oleh stabilitas emosi dan kepribadian guru. Gangguan kepribadian yang tidak dikenali sejak dini dapat berdampak negatif pada proses pembelajaran dan interaksi sosial di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, identifikasi dini terhadap potensi gangguan kepribadian pada guru PAI menjadi langkah strategis untuk menjaga kualitas pendidikan dan suasana belajar yang sangat sehat. Lanjut yaitu ada pengertian gangguan kepribadian. Baik, selanjutnya pengertian gangguan kepribadian. Di pengertian gangguan kepribadian ini ada dua. Yang pertama, gangguan kepribadian itu adalah kondisi saat seseorang memiliki pola pikir, perasaan, dan perilaku cenderung yang kaku dan kurang sehat. Nah, pola ini biasanya berlangsung lama berbeda jauh dari apa yang dianggap wajar oleh masyarakat atau budaya sekitarnya. Nah, di gangguan ini biasanya mulai terlihat pada masa remaja atau dewasa awal. Nah, akibatnya dapat menyebabkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan seperti hubungan sosial, pekerjaan, dan fungsi sehari-hari. Selanjutnya yang kedua ini gangguan kepribadian secara umum. Nah, di slide ini dijelaskan bahwa gangguan kepribadian secara umum ini ditandai dengan pola pikir dan perilaku yang menetap dan enggak fleksibel. Nah, maksudnya orang dengan gangguan ini cenderung kesulitan dalam menyesuaikan diri, terutama dalam hal cara berpikir, cara melihat orang lain, dan dalam merespon situasi sosial. Nah, akibatnya hal ini bisa mengganggu fungsi sosial mereka, termasuk dalam hubungan pertemanan, keluarga, sampai pekerjaan. Selanjutnya dicontoh tipe gangguan. Nah, di contoh tipe gangguan ini ada 3. Yang pertama gangguan kepribadian paranoid, yang kedua gangguan kepribadian borderline, yang ketiga gangguan kepribadian narsistik. Nah, di gangguan kepribadian, di contoh gangguan kepribadian ini, yang pertama gangguan kepribadian paranoid ini, orang dengan tipe ini biasanya terlalu curiga berlebihan terhadap orang lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Mereka itu gampang merasa terancam, padahal belum tentu ada niat buruk dari orang lain. Nah, contohnya itu Bagia sering mikir teman-teman ngejelekin dia di belakang, padahal mereka cuma ngobrol biasa. Bagia ini jadi susah percaya sama siapapun, selalu merasa diserang walau sebenarnya nggak ada yang nyerang. Selanjutnya di gangguan kepribadian borderline ini ditandai dengan emosi yang nggak stabil dan kesulitan mengontrol diri. Mereka ini bisa cepat marah, lalu tiba-tiba sedih, dan seringkali hubungannya dengan orang lain itu jadi berantakan karena perubahan emosi yang ekstrim. Nah, contohnya hari ini Mbak Eva biasa ketawa bareng temannya, tapi besoknya langsung marah dan ngejauh tanpa alasan jelas. Nah, Mbak Eva ini juga sering bingung sama perasaannya sendiri, karena Mbak Eva ini juga sering bingung sama perasaannya sendiri, jadi susah jalin hubungan yang stabil. Yang ketiga ini gangguan kepribadian narsistik. Di gangguan kepribadian narsistik ini, kalau
dan ngerasa paling top di kelas. Tapi giliran dikasih kritik, dia langsung tersinggung. Nah, Mbak Nasya ini juga sering peduli sama perasaan orang lain karena terlalu fokus sama pencitraannya sendiri. Selanjutnya, Mbak Wina. Selanjutnya masuk kepada klasifikasi gangguan kepribadian dibagi dalam 3 klaster. Yang pertama ada klaster A yang ditandai dengan perilaku aneh atau eksentrik seperti paranoid, skizoid, dan skizotipal. Yang kedua ada klaster B yang mencakup perilaku dramatis, emosional, atau tidak stabil seperti antisosial, borderline, histrionik, dan narsistik. Yang ketiga ada klaster C yang ditandai dengan kecemasan dan ketakutan berlebihan seperti gangguan kepribadian, menghindar, dependen, dan obsesif kompulsif kepribadian. Dari kategori ini merupakan seperti contoh pada tipe gangguan. Selanjutnya ada ciri-ciri awal gangguan kepribadian. Ciri-ciri awal gangguan kepribadian yang pertama yakni emosi tidak stabil saat mengajar. Contohnya yakni ketika guru sedang mengajar di dalam kelas tiba-tiba merasa emosi secara drastis tiba-tiba. Kemudian mudah tersinggung atau menjadi sangat pendiam di dalam kelas. Ketika ditanya oleh murid, guru tersebut tidak menjawab atau tidak mempunyai mood yang bagus dalam mengajar. Yang kedua yakni interaksi tidak sehat dengan siswa atau guru lain. Maksudnya guru cenderung menarik diri dari interaksi, sulit bekerja sama dengan guru yang lain atau dalam keadaan apapun itu, atau sering berselisih dengan rekan kerja atau siswa yang menunjukkan adanya masalah dalam membangun hubungan sosial. Yang ketiga ada perubahan sikap dan konsistensi dalam tugas. Guru yang sering berubah sikap, tidak konsisten dalam menjalankan tugas atau tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban administratif contohnya dan pembelajaran dapat menjadi indikator awal gangguan kepribadian tersebut. Misalnya sering absen tanpa alasan yang jelas, tidak menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Yang keempat yakni kurang empati atau terlalu curiga. Contohnya yakni guru menunjukkan kurangnya empati terhadap siswa, seperti tidak peduli dengan keadaan siswa tersebut, justru malah bersikap curiga dan tidak percaya kepada siswa tersebut atau rekan kerjanya. Itu merupakan ciri-ciri awal gangguan kepribadian. Jadi ciri-ciri awal gangguan kepribadian ini penting diidentifikasi sejak dini agar dapat dilakukan pembinaan dan intervensi yang tepat sehingga kualitas pendidikan dan pembentukan karakter siswa dapat terjaga. Selanjutnya yaitu tahap fase langkah identifikasi dini gangguan kepribadian guru PAI. Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah melalui observasi dari kepala sekolah dan teman sejawat. Observasi ini mencakup perilaku sehari-hari guru, baik dalam proses mengajar maupun dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Perubahan perilaku yang signifikan seperti munculnya sikap agresif, menarik diri, atau ketidaksesuaian ekspresi emosional terhadap situasi tertentu dapat menjadi indikator awal adanya gangguan kepribadian. Observasi dari rekan sejawat juga memungkinkan adanya pendekatan informal yang lebih natural dan objektif terhadap kejiwaan guru. Selain itu, pelaksanaan konseling rutin dan psikologis menjadi pendekatan sistematis yang sangat penting. Sekolah dapat bekerja sama dengan tenaga psikolog profesional atau konselor pendidik untuk mengadakan asesmen kepribadian secara
periodik. Tes seperti MDI, Myers-Briggs Type Indicator, DASS, Depression Anxiety Stress Scales, atau MMPI, Minnesota Multiphasic Personality Inventory, dapat digunakan untuk memantaukan kondisi psikolog guru secara lebih mendalam. Melalui kegiatan ini, guru tidak hanya memperoleh pemahaman atas kondisi dirinya, tetapi juga diberi ruang untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan secara tepat waktu. Selanjutnya ada refleksi diri guru. Guru juga merupakan bagian integral dalam proses identifikasi dini. Guru perlu difasilitasi untuk secara aktif melakukan evaluasi diri melalui media seperti jurnal harian, forum diskusi internal, maupun pelatihan pembangunan kesadaran diri. Refleksi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk introspeksi, tetapi juga dapat menjadi cara bagi guru untuk mengenali tekanan internal yang mungkin belum terungkap secara eksternal. Selanjutnya ada sistem mentoring dan pembinaan guru. Guru dapat menjadi dukungan berkelanjutan yang efektif. Melalui mekanisme ini, guru yang lebih senior atau pembina diberikan peran untuk mendampingi guru dalam menjalani proses profesionalnya. Diskusi reguler, bimbingan psikososial, serta pelatihan peningkatan keterampilan sosial dan manajemen stres menjadi bagian dari sistem pembinaan yang berorientasi pada pencegahan dini gangguan kepribadian. Next. Selanjutnya ada upaya pencegahan dan penanganan gangguan kepribadian pada guru PAI. Yang pertama, pembinaan dan pelatihan kepribadian merupakan langkah awal yang bersifat preventif, bertujuan membekali guru dengan kemampuan mengenali, mengelola potensi masalah kepribadian dalam dirinya. Ini adalah fondasi agar guru mampu menjaga kesehatan mental dan emosionalnya. Yang kedua, peningkatan literasi kesehatan mental. Melengkapi pembinaan pribadi guru dengan membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekolah. Dengan literasi kesehatan mental yang baik, seluruh warga sekolah dapat saling mengenali tanda-tanda gangguan dan memberikan dukungan yang diperlukan. Yang ketiga, lingkungan kerja yang sehat dan suportif. Menyediakan konteks atau kondisi yang kondusif agar guru dapat mengaplikasikan hasil pembinaan dan literasi kesehatan mental secara optimal. Lingkungan yang suportif mengurangi stres dan tekanan yang dapat memicu gangguan kepribadian. Yang keempat, peran sekolah, kepala sekolah dan BK menjadi penggerak dan fasilitator utama dalam implementasikan semua upaya tersebut. Dukungan dari pemimpin, sekolah, dan tenaga BK sangat penting untuk memastikan program berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang kelima, ruang komunikasi aman dan rujukan profesional. Menyediakan sarana praktis dan solusi ketika guru mengalami kesulitan yang tidak dapat diatasi sendiri atau oleh lingkungan sekolah. Ini adalah bentuk tindak lanjut dan penanganan khusus yang melengkapi upaya pencegahan. Intinya, pada poin-poin tersebut membentuk satu kesatuan sistem yang saling melengkapi, yaitu pembinaan individu guru, peningkatan kesadaran kolektif, penyediaan lingkungan kerja yang mendukung, peran aktif institusi sekolah, dan mekanisme penanganan profesional. Sistem ini bertujuan menjaga kesehatan mental guru pendidikan agama Islam agar mereka dapat menjalankan tugasnya secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar
yang kondusif bagi siswa. Selanjutnya kesimpulan. Identifikasi dini gangguan kepribadian pada guru PAI sangat penting untuk menjaga kualitas proses pembelajaran dan iklim pendidikan yang sehat di sekolah. Gangguan kepribadian pada guru dapat dikenali sejak awal melalui ciri-ciri seperti emosi yang tidak stabil, interaksi yang tidak sehat dengan siswa atau rekan kerja, perubahan sikap dan inkonsistensi dalam tugas, serta kurangnya empati atau sikap terlalu curiga. Untuk mendeteksi dan menangani hal tersebut, sekolah perlu melakukan observasi perilaku, konseling rutin, psikotes berkala, refleksi diri, serta sistem mentoring dan pembinaan. Upaya pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara terpadu melalui pembinaan kepribadian, peningkatan literasi kesehatan mental, penciptaan lingkungan kerja yang sportif, serta dukungan aktif dari kepala sekolah dan BK. Jika diperlukan, rujukan ke tenaga profesional juga harus disiapkan. Semua langkah ini membentuk satu sistem yang saling melengkapi, bertujuan menjaga kesehatan mental guru PAI agar mereka dapat menjalankan peran secara optimal dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi perkembangan karakter siswa. Baik, mungkin itu saja yang akan kami jelaskan di dalam judul identifikasi dini gangguan kepribadian pada guru PAI. Semoga penjelasan kami sangat jelas untuk teman-teman. Dan terakhir, untuk yang ingin bertanya silakan di kolom komentar.